Kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad. Ini Ustaz Ahnas rawuh nih. Ya, semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 158. Betul Bu ya? 59 kan? Saya bilangnya. Surah Al-Baqarah ayat 159. Oh, yang hafal ibu-ibu pokoknya. Baik. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ini insyaallah 159 sampai dengan 162 insyaallah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada mereka, apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Jadi di antara kebiasaan ahli kitab itu menutupi informasi yang sebenarnya, termasuk tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi kalau tobat ya diampuni oleh Allah, asal tobat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itulah mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat itu, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Itu adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyembunyikan dalil-dalil yang nyata tentang tujuan-tujuan yang benar dan petunjuk yang bermanfaat bagi hati yang dibawakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, setelah Allah Ta'ala menjelaskannya kepada hamba-hambanya di dalam kitab-kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada rasul-rasulnya. Saya pernah sampaikan di sini, orang-orang terdahulu, Yahudi, Nasrani, ya orang-orang terdahulu lah, itu mereka yang ingkar, yang kafir, itu isi kitab mereka dirubah sesuai dengan maunya mereka. Dan memang kitab suci terdahulu itu tidak dijamin oleh Allah dilindungi keasliannya. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dijamin tidak akan bisa dipalsukan, karena Allah yang menjamin dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya, Makanya terus kemudian tidak bisa orang itu memalsukan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran dipalsukan tidak bisa. Jangankan dipalsukan, ada satu kalimat saja yang berubah itu diketahui dan bisa dicabut dari penerbitan itu. Itu pernah terjadi dulu. Jadi untuk Al-Quran tidak bisa umat Islam ataupun orang lain memasukkannya, itu tidak bisa. Tapi ada tapinya. Walaupun kita tidak bisa memalsukan isi Al-Quran, tapi ada kelakuan yang sama dengan mereka yang kita bisa melakukannya. Apa itu? Menutupi kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka. Cuman kalau kita kan nggak bisa memasukkan, kalau mereka bisa sampai memasukkan. Kalau kita nggak bisa memasukkan, tapi perbuatan yang sama bisa kita lakukan. Dengan cara bagaimana? Melintir maksud ayat. Jadi ayat itu dipelintir maksudnya, ya, sedangkan kemauan hawa nafsunya dan atau kepentingannya, dan atau dipotong sesuai dengan kepentingannya juga atau hawa nafsunya, sehingga kemudian kebenaran itu tidak tersampaikan dengan baik, misalnya. Sehingga sekarang mungkin sudah nggak pernah ada ya. Kalau dulu itu zaman partai masih 3, Golkar, P3 sama PDI. Itu dulu kalau mau nyerang Golkar itu orang P3 itu ya golek ayat yang sekiranya berkaitan dengan pohon, wala taqraba hadi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Itu jangan kamu dekati pohon ini, kalau kamu dekati pohon ini maka kamu akan zalim. Sejak kapan pohon di situ, maksudnya pohon beringin itu seperti itu misalnya. Ini misalnya aja. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi jenengan kalau ngikuti diskusinya orang-orang liberal ya, orang-orang liberal itu jangan dikira mereka nggak pakai ayat Quran. Itu Musdah Mulia yang nulis buku tentang bolehnya kawin sejenis itu, yang melegalkan homoseksual itu pakai ayat Quran loh itu dia.
berkaitan dengan adanya seorang laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada kaum wanita. Itu kan, jadi wanita itu kan harus menutup aurat, kecuali di hadapan laki-laki yang tidak punya ketertarikan pada wanita. Itu ditafsirkan menurut versi dia, bahwa berarti memang Quran membenarkan ada orang yang memang tidak tertarik dengan lawan jenis. Padahal ayat itu konteksnya apa? Orang tua yang sudah sangat tua, yang sudah nggak punya ketertarikan sama lawan jenis, alih-alih mikir nafsu ngencoke kumat sambendino, kolesterolnya asam uratis, ngeluh, vertigo, macam-macam, pengapuran, naudzubillah min syarri dzalik, wis gak kober nafsu ya. Itu maksudnya. Di fikih itu ada aturan main. Ini saya ngomong fikih ya, di fikih itu ada aturan main. Salaman dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram itu di fikih itu boleh dengan catatan li'adami dzanni syahwah. Asalkan ada praduga kuat bahwa dia tidak akan syahwat. Itu pengertiannya bagaimana coba? Pengertiannya itu diantaranya, ini pengertian yang benar ya insyaallah. Itu maksudnya kalau kita mau salaman sama ibu-ibu yang sudah, ya kalau kita laki-laki mau salaman sama ibu-ibu yang udah tua sekali wis sekiranya salaman gak gereng maneng. Nah, atau kalau ibu-ibu sama laki-laki yang sudah tua wis sekiranya gak patek nyetrum maneng. Nah, itu baru boleh gitu itu. Sekiranya begitu gitu. Ya kan laki-laki itu macam-macam ya, ada yang pandangan hidup, ada yang pegangan hidup, ada yang perjuangan hidup, ada yang harapan hidup. Macam-macam lah tingkat strumnya itu macam-macam. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, nun sewu nggih. Nah, itu yang model harapan hidup itu maksudnya wis strumnya wis kayak lemes tenan. Monggo. Itu maksudnya. Jadi pakai ayat Al-Qur'an jangan salah itu. Itu seperti itu. Itu orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani semuanya akan masuk surga itu asal beriman kepada Allah itu. Itu pakai firman Allah di surah Al-Baqarah 62 itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal. Jadi sungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani asal beriman kepada Allah dan beramal saleh maka dia intinya masuk surga lagi. Di Al-Baqarah 62 itu. Itu padahal ayat itu sababun nuzulnya itu berkaitan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi itu kan masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia ngikut agama Nasrani sebelum masuk Islam itu. Tadinya Majusi beliau. Terus masuk apa? Masuk Islam. Masuk Nasrani dulu, terus masuk Islam. Beliau ini nanya ke Nabi, ya Rasulullah, nasib teman-teman saya dulu yang belum mengenal Islam bagaimana? Kan belum sampai risalah Islam kepada mereka itu kan. Belum sampai risalah Islam kepada mereka. Maka dijawab, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang penyembah dewa-dewa, asal dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, nah, itu dijamin masuk surga. Tapi dengan catatan belum sampai kepada mereka risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena itu dijamin oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat 15. Jadi Allah itu tidak akan mengadab satu kaum hingga Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, ngoten loh. Lah kalau belum sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad SAW memang dijamin masuk surga. Ngoten. Tapi kalau artinya enggak akan diadab oleh Allah. Tapi kalau sudah sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad SAW, sudah sampai kepada mereka berita kebenaran tentang Islam, kok tidak masuk Islam? Ya itu beda bab nanti hitungannya. Masuk dalam ayat yang disampaikan tadi itu. Ini kita bicara soal keyakinan ya. Ini kita bicara soal keyakinan. Ya soal keyakinan sebelah itu lakum dinukum waliyadi. Itu bisa dimengerti nggih? Nah itu diantaranya. Abul Aliyah rahimahullah berkata ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menyembunyikan ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya katakan tadi, di antara kebenaran yang sampai kepada mereka dari para nabi mereka adalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya begini nggih. Orang-orang Yahudi itu pengennya nabi akhir zaman itu dari Bani Israel sebenarnya. Cuman ternyata Allah pilihnya dari Bani Ismail, ngoten loh.
Gak terima. Akhirnya dikarang-karang. Di Taurat, di Injil itu yang tadinya ciri rambut Nabi itu andan-andan, diganti keriting rambutnya gitu. Di Injil, di Taurat itu diceritakan bahwa Nabi itu rambutnya apa? Andan-andan. Itu dirubah, enggak, Nabi akhir zaman rambutnya keriting, dirubah sama mereka. Terus Nabi akhir zaman itu kulitnya putih kemerahan, dirubah coklat kulitnya. Saya setuju, dirubah betul sama mereka. Pokoknya ciri fisik Nabi di Injil dan Taurat yang cetowelo-welo itu dirubah semua. Kecuali yang jujur hati nuraninya, yang hati nuraninya jujur, dia membenarkan bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Contoh. Ketika Nabi kita Muhammad SAW usianya baru sekitar belasan tahun, beliau kan ngikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Basrah, ke bumi Syam. Sampailah beliau beristirahat di sebuah pohon. Yang pohon itu, di dekat pohon itu ada gereja pendeta Bahiroh atau Buhairoh. Itu pendeta Nasrani itu. Melihat ada anak muda beristirahat di bawah pohon itu, dia melihat pohon itu bereaksi, menunduk gitu loh. Pohon itu bereaksi, kayak menghormat itu ke Nabi kita Muhammad SAW. Maka pendeta Buhairoh langsung keluar menemui anak muda, itu Muhammad kecil, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Satu namanya masih Ahmad. Ditanya, siapa nama kamu? Ahmad. Dilihat ciri-ciri fisiknya. Langsung tanya ke Abu Thalib, Pak, ini anaknya siapa? Kata Buhairoh atau Bahiroh. Kata Abu Thalib, anak saya. Bahiroh itu kecewa sekali itu. Kecewa dia. Terus nanya lagi, "Ndak, ini anaknya siapa? Anaknya siapa ini?" "Anak saya," kata Abu Thalib. Kecewa Bahiroh itu, kecewa banget ya. Terus tanya lagi, "Sepisan kas aku takon yang sampean. Saya mau nanya sekali lagi. Anaknya siapa ini?" Kata Abu Thalib, "Ngapain kamu kok nanya-nanya anak siapa?" Dia bilang, "Anak saya kok." "Enggak," kata Bahiroh gini, "pada anak ini sudah ada tanda-tanda kenabian." Itu sudah terverifikasi di Injil. Pada anak ini ada tanda-tanda kenabian. Di matanya ada tanda titik merah. Kulitnya warnanya putih kemerahan. Dari bangsa Arab, terus kemudian rambutnya ikal, kalau orang andan-andan itu, enggak lurus, dia juga enggak keriting. Di antara belikatnya ada tanda kenabian semacam toh, di antara tulang belikatnya ada tanda kenabian. Ini udah ciri-ciri kenabian ada pada dia semua. Namanya Ahmad, nanti besarnya namanya Muhammad. Karena di Injil itu dua nama disebut, Muhammad sama Ahmad, itu ada dua-duanya. Kecuali satu, kata Bahiroh, apa itu? Dia anakmu. Emang kenapa, kata Abu Thalib? Karena Nabi akhir zaman itu yatim. Kata kitab saya yatim lah, kok anak Anda, jadi saya getun loh. Kecewa kata Abu Thalib. Ponaan katanya. Ponaan, ini ponaan saya katanya. Bapaknya udah mati, dia yatim. Kata Bahiroh, bawa pulang. Anakmu bawa pulang. Kenapa, kata Abu Thalib? Kalau padri Yahudi mengetahui, dia akan dibunuh anak ini. Kalau padri Yahudi mengetahui, akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka, bahkan lebih. Karena saking detailnya Taurat dan Injil menginformasikan tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan belum lahir pun ada ceritaan ciri fisiknya. Maka dibawa pulang itu oleh Abu Thalib. Nah, jadi makanya terus mereka begitu tahu nanti di akhir zaman, begitu Nabi turun SK kerasulannya sebagai Nabi dan Rasul itu ternyata dari Bani Ismail, mereka kecewa. Maka dirubah kitabnya itu, dirubah. Jadi di masa Nabi itu terjadi perubahan juga. Terus biasa dirubah-rubah macam itu. Kan jenengan sudah tahu kan bagaimana kemudian kebun kurma menjadi kandang kambing kan ada. Terus kurma jadi cemara nih, itu anak dirubah jelas kan itu.
tadinya kebun kurma kok jadi kandang kambing. Tadinya pohon kurma, di Al-Quran kan pohon kurma kok jadi pohon cemara lah. Mangan apa terus? Paham maksudnya nggih? Wong tadinya air mancur yang keluar kok tiba-tiba salju sing ngrubah sapa terus. Paham napa mboten maksudnya niki? Ngoten nggih, paham nggih? Jadi kalau Quran mengatakan di kebun kurma lahirnya itu. Tapi kok jadi kandang kambing gitu loh. Quran menyebut pohon kurma kok jadi pohon cemara. Quran nyebutnya napa air yang memancar kok jadi napa salju kayak sapa sing ngrokoti salju. Ngoten. Kira-kira itu penggawane wong ngoten niku biasa ngrubah-rubah ngoten niku. Allah, makanya kalau ikut akunnya Donditan itu banyak dibongkar tentang bagaimana teks-teks kitab agama sebelah itu dirubah-rubah sakarepe dhewe. Ngoten. Nah, kalau Al-Qur'an tidak bisa itu. Tidak bisa. Tapi orang Islamnya bisa menutupi kebenaran ayatnya dengan cara ayat itu dipelintar-pelintir sesuai dengan kemauan nafsunya ataupun kepentingan. Saya contohkan tadi itu. Jenengan kalau ngikuti diskusinya orang-orang liberal, orang-orang kiri itu jangan salah, mereka pakai ayat Quran. Mereka juga pakai hadis. Tapi dipahami tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu namanya menutupi kebenaran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Lanjut. Nah, kita jangan seperti itu maksudnya gitu nggih. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka dilaknati oleh semua makhluk atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Sebagaimana orang yang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh semua makhluk, sampai ikan pun yang ada di dalam laut dan burung yang ada di udara. Maka mereka sebaliknya Allah taala melaknati mereka dan semua makhluk juga melaknati mereka. Jadi Allah itu kalau udah murka, itu seluruh makhluk juga murka kepadanya. Sebenarnya ngoten. Maka dalam hadis qudsi itu kalau Allah mencintai seorang hambanya, Allah bilang sama Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Maka kemudian Jibril mengumumkan ke saatiru jagat agar semuanya mencintai si fulan. Maka orang yang dicintai oleh Allah itu akan dicintai oleh seluruh makhluknya. Nah, sebaliknya kalau Allah murka kepada satu hamba, maka hamba itu Allah bilang kepada Jibril, aku murka sama si fulan ini. Maka bencilah juga dia. Maka Jibril benci sama dia dan seluruh makhluk diumumkan agar untuk membenci yang bersangkutan. Nah, saya mau terangkan dulu, ini menarik ini. Ustadz, kan para nabi dan rasul itu pasti dicintai oleh Allah, ya pasti. Tapi kenapa ada yang membenci mereka? Nah, ini catat baik-baik ya. Sebenarnya yang membenci pun itu tidak membenci. Mereka mencintai sebenarnya, hanya saja tertutup cinta itu oleh kesombongan, keangkuhan dan kepentingan-kepentingan. Contoh, ini contoh aja contoh. Abu Jahal itu ada dalam sirah itu. Kalau setiap kali papasan dengan Nabi kita Muhammad SAW itu ditutup wajahnya pakai surban, ditutup. Kalau anggar ketemu Nabi itu ditutup wajahnya pakai surban. Itu Abu Jahal. Ditanya oleh temannya, Abu Jahal, kamu kenapa kalau ketemu sama Muhammad itu nutup wajah kamu pakai surban ya? Apa jawaban Abu Jahal? Kalau aku menatap wajahnya, aku akan jatuh cinta. Itu Abu Jahal itu. Kalau aku menatap wajah Muhammad, aku akan jatuh cinta kepada Muhammad. Jadi sebenarnya Abu Jahal percaya nggak sama Nabi sebenarnya? Aslinya percaya, cuman tertutup oleh kebenciannya kepada Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kepentingannya yang sebelumnya menurut dia digagalkan gara-gara Nabi kita Muhammad SAW menurut dia. Apa maksudnya? Begini. Ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha menjanda, itu banyak laki-laki yang ingin menjadi suami beliau. Di antara yang ingin jadi suami Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah Abu Jahal. Iya, Abu Jahal itu berusaha mendapatkan hatinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di luar dugaan, Siti Khadijah malah milih laki-laki yang enggak ikut kompetisi. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit hati, patah hati dia.
Sejak itu semua yang Nabi katakan, semua yang Nabi lakukan di mata Abu Jahal salah pokoknya. Jadi itu sentimen pribadi, persoalan asmara aslinya itu. Allahu Akbar. Contoh yang lain misalnya, itu Abu Lahab, paman Nabi, itu cinta banget aslinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai besan dua putri Nabi dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus kemudian bertetangga dekat. Terus besanan tonggocer. Itu Abu Lahab sama Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi mendakwakan tauhid, itu Abu Lahab marahnya bukan main itu. Tabballaka ya Muhammad. Langsung turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Anda tahu kenapa Abu Lahab marah banget sama Nabi saat itu? Padahal beliau artinya sih kan cinta banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau ini produsen patung. Lah patungnya itu sudah diekspor sampai ke India menurut catatan sejarah itu. Jadi patung dari bangsa Arab di tahun Nabi berdakwah itu sudah diekspor sampai ke India. Nah, kapan hari ada pendeta yang rotok sedeng ngomong itu Ka'bah itu kuil milik dewa kami. Karena di India itu ada patung mirip, ada gambarnya itu dengan Ka'bah itu. Memang dulu itu patung dari Mekah itu diekspor sampai ke India. Kok ngaku kok jadi kuil dewa piye ceritane. Nah, singkat cerita itu terus kemudian menjadikan Abu Lahab enggak suka sama Nabi karena kalau dia ngikut ajaran Nabi itu gulung tikar usahanya itu. Itu bikin patung padahal sudah ekspor patung. Gulung tikar enggak siap secara ekonomi dia itu. Ngoten ceritane. Ada juga sih orang yang usahanya gulung tikar tapi dia tetap tersenyum karena dia jualan tikar. Jadi gulung tikar. Jadi singkat cerita, hakikatnya kalau Allah cinta maka seluruh makhluk digerakkan untuk mencintainya. Kalau Allah benci, seluruh makhluk akan membencinya sebenarnya. Loh, kok benci bagaimana Ustaz? Contoh Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu itu. Sejarah mencatat itu. Apa kata kaumnya Musailamah? Kata kaumnya Musailamah, saya tahu Musailamah itu pembohong. Saya tahu. Dan saya tahu Muhammad itu jujur. Saya tahu. Kata Musailamah itu saya tahu. Kata anak buahnya Musailamah, saya tahu. Tapi karena dia satu kaum dengan kami, maka kami memilih Musailamah. Jadi jan-jane ya gak seneng yang Musailamah niku kaumnya niku. Tapi karena fanatisme kesukuan, loyalitas suku atau apa namanya, dia milih Musailamah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk nanti Fir'aun dengan Nabi Musa. Kan biasanya Fir'aun itu gak cocok sama orang main pateni aja. Tapi kenapa sama Nabi Musa seperti ditahan, bukan seperti pasnya ditahan oleh Allah? Karena sejatinya dalam hatinya itu tidak bisa dipungkiri ada perasaan senang kepada Nabi Musa alaihissalam, aslinya itu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala 'aini. Jadi Allah meletakkan pada Nabi Musa itu di antara mukjizatnya, setiap orang yang melihat Nabi Musa itu senang gitu loh. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa tusna 'ala 'aini. Maka ketika Fir'aun itu tahu bayi Bani Israel, itu kan mau dibunuh sama dia itu. Allah letakkan dalam hatinya rasa tidak tega. Enggak jadi dibunuh itu. Walaupun itu melalui dengan izin Allah, melalui perantaraan Siti Asiyah alaihissalam. Tapi terlepas dari itu, itulah Allah kalau berkehendak begitu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita sederhanakan, kalau Allah udah cinta, seluruh makhluk akan digerakkan untuk mencintainya. Tapi kalau Allah benci, maka seluruh makhluk akan digerakkan juga untuk membencinya. Walaupun tampaknya mencintainya, tapi cintanya kan jadi masalah bagi dia nantinya. Karena kalau kita lihat yuk, orang-orang yang jahat itu ya banyak bolonya juga, banyak yang mencintai juga, tapi itu cinta yang semu, yang akan berujung kepada
ya masalah bagi yang bersangkutan nantinya. Ini berbeda dengan cinta yang tulus dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam hadis yang diisnadkan dari beberapa jalan yang sebagiannya menguatkan, sebagian yang lain disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat dia akan diikat dengan tali kekang terbuat dari api neraka. Hati-hati kalau kita pelit akan ilmu, nanti saya tanya ilmu apa ya, maka kita akan disiksa naudzubillah oleh Allah kalau kita pelit akan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Terutama ilmu agama yang berkaitan dengan kemaslahatan seseorang baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Dan ini bukan termasuk di dalamnya adalah ilmu yang sifatnya tidak ada hubungan dengan kemaslahatan akhirat. Artinya andaikan ilmu itu nggak diajarkan, orang ini bisa celaka gitu maksudnya ya. Tapi ada ilmu tertentu di mana kalaupun nggak diajarkan orang nggak akan celaka. Contoh gini, ini contoh. Jenengan tahu ilmunya wudu, orang datang ke jenengan minta diajari wudu. Pak, tolong ajari saya wudu, Pak. Ini kalau kita nggak ajari wudu bisa celaka dia. Kenapa? Karena nggak bisa sholat nanti. Kita yang tahu ilmunya wudu tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Kita harus ajari dia wudu semampu kita. Jangan kita berkata, wani biro repot ya. Nah, jadi harus mau mengajarkan. Nah, bahwa kemudian yang ditanyakan itu sesuatu yang butuh waktu banyak, itu persoalan lain nanti itu. Datang orang penjenengan minta diajari baca Al-Quran, jenengan bisa baca Al-Quran. Orang ini kalau tidak diajari baca Al-Quran bisa celaka karena nggak kenal kitab sucinya. Maka kita wajib mengajarkannya. Bahwa kemudian kita nggak sempat, Pak, mohon maaf, bukan saya nggak mau ngajar, Pak. Waktunya kita nggak cocok, kayak saya masih kerja soalnya, Pak. Udah gini aja, ini ada pengajian di sini, Bapak datang ke situ aja. Atau kalau Bapak mau ngaji sama saya tidak apa-apa, tapi nunggu waktu senggang saya, Pak. Karena saya masih nah, itu bukan termasuk pelit ilmu, bukan, tapi karena memang ada sesuatu yang kita tidak bisa waktunya misalnya gitu. Itu beda bab nanti itu. Nah, ini berkaitan dengan masalah menutup ilmu tidak boleh. Maka non sewu nggih, kalau panjenengan ngaji, kayak gini kan kita ngaji nih. Niatnya apa? Saya mah ngaji penting untuk saya sendiri aja. Jangan. Kalau bisa ilmu itu bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita tapi juga orang lain. Maka ilmu yang kita peroleh ini jadikan sebagai bahan untuk pertama amalia kita sendiri, yang kedua syukur-syukur bisa kita share ke orang lain sehingga orang lain bisa merasakan ilmu yang kita peroleh. Itu namanya itu jangan kita menutup ilmu, karena menyembunyikan ilmu itu haram. Kata para ulama, menyembunyikan ilmu itu haram. Nah, tentu ilmu yang berkaitan dengan tadi, yang kalau kita tidak ajarkan orang bisa celaka misalnya. Nah, semoga Allah ampun dan maafkan kita semua ya, amin insyaallah. Nah, ini beda dengan ilmu yang kalau kita tidak ajarkan ke dia pun dia nggak akan celaka dunia akhiratnya. Contoh, jenengan punya resep keluarga, resep bakso Malang misalnya gitu. Ini resep keluarga turun temurun. Ada orang datang ke jenengan, Pak, ajari Pak ilmu bikin bakso Malang Pak. Saya tidak bisa ngajarkan, ini resep rahasia keluarga kami. Oh, kena hadis ini loh Pak, nanti masuk neraka. Enggak. Pertanyaannya, apa dia kalau nggak bisa bikin bakso dia celaka dunia akhiratnya? Mboten. Itu berarti mboten. Udah diajari nggak apa-apa. Itu resep rahasia keluarga enggak apa-apa. Atau misalnya lagi ada orang datang ke jenengan, Pak, ajari saya bikin rumah Pak, bagaimana caranya ini Pak? Wah, ini tekniknya rahasia ini, saya turun-temurun tidak bisa saya ajarkan sembarangan orang ini. Itu enggak dosa itu. Kenapa? Karena pertanyaan, apakah kalau dia nggak bisa bikin rumah itu dia celaka dengan kan boten toh? Ya, jadi yang model-model begitu tidak apa-apa. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama tadi, yang kalau kita tidak mengajarkan dia, kita khawatir dia celaka dunia akhiratnya, maka kita tidak boleh menutupi ilmu itu. Ajarkan. Kalau kita merasa saya bisa sih Ustadz, tapi saya ragu mau mengajarkan, takutnya masih banyak yang salah. Kalau gitu rekomendasikan untuk datang kepada Ustadz yang terpercaya atau guru yang terpercaya atau orang yang terpercaya.
Ngoten nggih. Atau kita ajari semampunya. Ini saya ajari semampu saya dulu ya, nanti terus belajar ya. Barangkali nanti ada yang salah dari saya ya saya mohon maaf. Ini saya ajarkan semampu saya gitu. Ngoten itu harus itu. Allah, ini hadisnya riwayat Ahmad. Hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, jika seandainya tidak ada ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk di Al-Baqarah 159 di dalam kitab Allah Al-Quran, maka pastilah aku tidak akan memberitahukan sesuatu apapun kepada seorang pun. Kalau bukan karena ayat ini, wis ilmuku tak pek dewe, gitu kira-kira gitu. Tak pek dewe ilmuku. Tapi karena ada ayat ini, maka saya pun harus menyampaikan. Sekarang kita ini enak, banyak media yang bisa kita buat untuk menyampaikan ilmu. Monggo lah, yang punya Facebook nih monggo, yang punya IG nih monggo, yang punya X atau Twitter nih monggo, yang punya napa namin niku TikTok nih monggo, yang punya YouTube nih monggo. Sarana untuk menyampaikan ilmu. Cuman memang tidak semuanya patut disampaikan kalau kita tahu ini kalau disampaikan nanti akan rawan ribut. Kan kadang ada perkara-perkara khilafiyah nih nggih. Kalau kita tidak cukup mampu menguasainya dan tidak cukup sabar menjawab kalau ada pertanyaan dari orang lain yang menyanggahnya, sebaiknya yang begitu itu nggak usah di-share. Yang di-share itu yang kebaikan-kebaikan yang umum sajalah. Nah, ayo kita muhasabah nih, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Ayo kita berbakti pada orang tua, ini pahalanya besar misalnya. Ini bulan Rajab, ini bulan mulia, ayo kita perbanyak beribadah kepada Allah di dalamnya. Perbanyak tobat minta ampun kepada Allah karena ini menjelang Ramadan. Kita mohon kepada Allah keberkahan di bulan ini dan di bulan Syaban dan semoga Allah hinggakan kita ke Ramadan. Kita mohon pada yang umum-umum gitu monggo lah. Tapi kalau sudah mulai perdebatan tentang ini itu yang sifatnya khilafiyah, kalau kita tidak cukup ilmu sebaiknya dihindari. Karena khawatirnya alih-alih membangun persaudaraan malah tambah berantem. Takutnya gitu. Lanjut. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu kami bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang kafir dipukul satu kali pukulan di antara kedua matanya. Dan pukulan itu didengar oleh semua makhluk selain golongan jin dan manusia. Lalu semua makhluk yang mendengar suara itu melaknatinya. Itulah makna firman Allah Ta'ala. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Itu makhluk-makhluk bumi. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Nah, jadi maknanya diantaranya itu, saking dahsyatnya siksa kubur didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Maka semua makhluk melaknati orang itu. Jadi kalau kita sederhanakan gini, ini kalau kita sederhanakan ini biar kita gampang memahami. Jenengan punya bos atasan. Bos panjenengan itu orangnya sawab bawar, baik hati, pemaaf, dermawan pula. Suatu saat bos panjenengan itu ngamuk pada seseorang, anak buahnya. Marah besar dia pada anak buahnya itu marah. Padahal dia itu sawabar, penyantun, dermawan, pemaaf. Suatu saat marah besar kepada salah satu anak buahnya. Kira-kira apa orang bilang? Kalau bos itu orang yang sewabar tadi itu, insya Allah orang ngomongin gini, salah apa orang itu kok sampai dimarah oleh bapak? Padahal bapak itu orangnya sabar. Salah apa orang itu kok sampai dimarahi oleh bapak? Padahal bapak itu orangnya sewabar. Berarti kebangetan orang itu pasti. Tapi lek bosnya ngamuan, terus ngamuknya anak buahnya paling ngomong, alah sepanjang wong budrek, darah tinggi, wes biasa ya.
Kalau diterusna lah anu kan ngoten. Karena biasa ngomong. Nah, ini gini. Kita ini kan bertuhankan Allah yang Maha Sawabar As-Sabur, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Allah itu Maha Baik, Maha Santun. Kok sampai Allah murka kepada hambanya? Kira-kira makhluk itu ngomongnya apa kira? Salah opo wong iku rek kok sampai sama Allah dikuaplok iki salah opo? Itulah kira-kira gambaran laknatnya itu. Ini mesti wong kurang, ini wong mesti kebuangetan dong. Kayak kurang ajar wong mesti. Kok sampai Allah murka sama dia itu. Kira-kira gitulah nggih. Nah, itu gambarannya kira-kira gitu. Hadis yang tercantum di dalam kitab tadi sudah ya. Ibnu Abi Hatim sudah di dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya orang alim akan dimohonkan ampunan untuknya oleh semua makhluk sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan. Sebaliknya kalau ada orang baik akan didoakan oleh para malaikat, bahkan ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakannya. Sedangkan di dalam ini kita ngaji nih, insyaallah kita didoakan ampunan oleh para malaikat plus ikan-ikan di lautan ya. Semoga kita termasuk itu, amin Allahumma amin insyaallah. Sedangkan di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknati oleh Allah Ta'ala, para malaikat dan seluruh manusia serta semua makhluk yang dapat melaknati, yaitu semua orang yang fasih dan ajam, baik dengan ucapan lisan maupun sikap. Wallahu a'lam. Kabeh wong gak seneng mergo Allah gak seneng yang dhek. Maka Allah pun maka seluruh makhluk juga gak suka sama dia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari orang-orang tersebut orang-orang yang bertaubat kepadanya, kecuali dia taubat. Allah taala berfirman kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, yang artinya kecuali mereka yang bertaubat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan kebenaran. Illa man taba illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu, ya illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu tadi ya. Ya illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yaitu mereka rujuk dari apa-apa yang dahulu mereka lakukan. Mereka memperbaiki amal-amal perbuatan dan kondisi kehidupan mereka. Dan mereka menjelaskan kepada manusia apa-apa yang dahulu mereka sembunyikan. Terang tadi dulu saya pernah berbuat gini, saya salah bla bla bla. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat. Jadi illal ladina tabu wa aslahu wa faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Di dalam itu Al-Baqarah 160 tadi ya. Di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mendakwahkan kekufuran atau bid'ah, apabila dia bertobat kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Diriwayatkan bahwa umat-umat yang terdahulu tidak diterima tobat dari orang-orang yang semisal mereka. Akan tapi ini adalah bagian dari syariat Nabi kita Muhammad SAW yang menyebarkan taubat dan rahmat. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menyebarkan taubat dan rahmat yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu zaman Nabi Musa misalnya, kalau ada orang yang berbuat kesyirikan, istilahnya kesyirikan yang menyebarkan kekufuran dan macam-macam itu taubatnya dengan cara bunuh diri itu. Kalau dulu itu. Walaupun makna bunuh diri itu ada yang mengartikan bukan bunuh diri dalam arti membunuh diri enggak, tapi mereka harus maju perang memerangi orang-orang yang berbuat syirik yang dulu dia adalah pemimpinnya. Itu makna membunuh diri sendiri itu maksudnya suruh perang. Itu. Ada juga yang mengatakan ya betul-betul bunuh diri, betul maknanya itu. Zaman dulu tapi kita bersyukur pada Allah untuk umat Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian. Tapi cukup dengan taubat gitu. Inilah kelebihan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang kufur terhadapnya dan kekufurannya itu berlanjut sampai dia mati, bahwa mereka itu mendapatkan laknat Allah para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha
la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yundzarun. Itu ada di Al-Baqarah 161 sampai 162. Yaitu di dalam laknat yang sampai pada mereka sehingga hari kiamat, lalu laknat itu terus mendampingi mereka di dalam neraka jahanam yang tidak akan diringankan siksa dari mereka. Di dalamnya yaitu siksanya tidak akan berkurang dari yang mereka alami, dan tidak pula mereka diberi tangguh, yaitu siksaannya tidak akan ditambah dan tidak akan dihentikan meskipun sebentar. Bahkan siksaan itu terus menerus bersambung. Naudzubillahi min syarri. Itu kalau orang mati dalam keadaan kafir itu begitu keadaannya, tidak akan diringankan siksanya, semakin lama semakin ya enggak semakin parah sih, ya tetap segitu aja sampai tanpa batas, karena mereka kalau mati dalam keadaan kafir kan kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari topik yang dibahas pada malam ini Nggih. terkait dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu makmum itu kan tidak boleh mendahului imam. Betul, tidak salah. Nah ini dengan kondisi tertentu karena imamnya bacanya terlalu lama sehingga si makmum membatalkan sholat berjamaah sehingga menjadi sholat sendiri. Karena terkait dengan imam yang membaca terlalu lama. Ini kasusnya waktu saya juga melihat pas di bandara. Karena imamnya lama bacanya sehingga dia membatalkan sholat berjamaah sehingga belajar sholat sendirian. Apakah yang model begini diperbolehkan Pak Ustaz? Terima kasih. Oke, sami-sami. Ada hadis Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Di antaranya pernah sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an seusai sholat fardu berjamaah dengan Nabi kita Muhammad SAW, sholat Isya saat itu, beliau pulang. Selesai pulang, ketemu dengan satu kaum yang belum sholat Isya. Maka beliau jadi imam sholat Isya bagi kaum itu. Sholat lagi, jadi imam. Kali ini jadi imam beliau. Sholat Isya rakaat pertama baca surah Al-Baqarah babat habis. Udah kebayang ya? Ada seorang laki-laki dari kalangan kaum itu yang selesai duluan. Dia munfarid. Dalam hati bukan membatalkan, dia memisahkan diri dari jamaah. Jadi karena Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kepanjangan baca surahnya, orang ini niat memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri akhirnya. Selesai duluan otomatis. Selesai sholat ada yang lapor ke sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, tadi ada yang selesai duluan sholatnya itu. Kata sahabat Mu'ad, itu yang selesai duluan tadi munafik itu. Jadi katanya munafik gak terima, demi Allah saya gak munafik, Anda kelamaan sholatnya katanya. Anda kan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dilaporkan, Nabi tabayun, panggil Mu'ad. Mu'ad bin Jabal beliau datang radhiyallahu an. Nabi nanya baik-baik. Udunu, sini mendekat. Oh kamakol. Apa betul kamu tadi malam? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Salat Isya jadi imam bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Benar ya Rasulullah. Situ Nabi terus kemudian marah. Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Kata Nabi. Nabi itu marah. Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma rabbikal a'la? Kok Al-Baqarah itu kok enggak Sabbihisma rabbikal a'la? Di belakang kamu itu ada orang tua, ada orang sakit, ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat, kata beliau. Kalau kamu mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Nah, jadi kalau Bapak sholat di musola bandara atau masjid bandara, imamnya pas tipe imam yang nggak tahu diri. Iya kan, harusnya kalau di tempat umum, apalagi di tempat penerbangan itu imam harus tahu diri. Jangan panjang-panjang itu. Karena di belakang itu kata Nabi ada orang yang punya hajat, ada yang kan masuk hajat mau. Iya. Ya apalagi misalnya sempit juga betul. Di samping itu napa badhe ngejar waktunya napa? Iya, penerbangan itu.
Maka apa yang terjadi kemudian? Kalau bapak termasuk orang yang diburu waktu, lalu nuruti imam sih nggak tahu diri ini jenengan akan kehilangan pesawat, maka jenengan boleh ngambil sikap munfarid tadi boleh. Caranya gimana? Dalam hati niat, ya Allah, saya pisah dari imam ini, saya memisahkan diri dari jamaah dengan imam ini, saya mau sholat sendiri. Langsung bapak gerakan sendiri udah, selesai duluan enggak apa-apa. Melanjutkan atau Melanjutkan. Itu namanya munfarid atau mufarokoh. Munfarid sendirian, menyendiri dari imam, atau mufarokoh, itu boleh. Hadisnya Sahih Muslim tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya jamaah mengalami itu. Jadi pas beliau sholat, cuman jamaah saya ini, saya nggak tahu pertimbangannya apa ya. Mungkin kan dia pejabat kali ya. Jadi dia enak aja sampai selesai. Jadi pesawat dia udah terbang. Akhirnya dia beli tiket lagi, mungkin duitnya banyak kali ya. Jadi beli tiket lagi terus ya terus dia terbang penerbangan yang berikutnya itu. Saya bilang sama beliau, harusnya bapak tadi munfarid aja. Kalau tahu imamnya maaf nggak tahu diri itu, ya bapak sholat munfarid aja. Itu enggak usah saya sholat biasa aja katanya, ya terserah bapak. Duitnya banyak mungkin dia. Ya, yang sahih sebenarnya kalau bapak merasa diburu oleh hajat, tidak apa-apa munfarid itu, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaitan makmum pada saat membaca sir atau itu surah Al-Fatihah atau yang lain, sirnya itu sebesar apa dulu? Katanya kalau umat ambil dulu biasa salatnya. Boleh dijelasin maksudnya? Kalau dalam madhab Syafi'i, minimal untuk bacaan yang wajib seperti takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat sampai dengan syahadat atau sholawat, kalau dalam madhab Syafi'i itu salam ke kanan, itu yang bacaan-bacaan wajib itu, yang wajib terutama, kalau yang sunnah enggak, yang wajib itu minimal dalam madhab Syafi'i terdengar oleh kuping kita sendiri, itu dalam madhab Syafi'i. Saya ulang, untuk bacaan-bacaan yang wajib seperti takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir sampai dengan syahadat atau sholawat, kalau madhab Syafi'i sampai sholawat, terus salam ke kanan, itu minimal terdengar oleh kuping kita sendiri. Kalau dalam madhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, minimal bibir bergerak. Nah, itu madhab Maliki itu. Jadi kalau minimal bibir bergerak walaupun kuping kita tidak mendengar, itu sudah sah dalam madhab Maliki. Kalau dalam madhab Syafi'i minimal kuping kita mendengar. Problem kita gini kadang, suara kipas banter banget. Iya, kadang kita itu kalau untuk ukuran hening terdengar kuping kita. Cuman karena suara kipas blower, akhirnya gak kedengaran kuping kita gara-gara berisiknya suara blower itu. Kalau gitu gimana Ustadz? Insya Allah tetap sah. Kenapa? Karena kita ambil standarnya kalau hening. Kalau nanti nuruti suara blower, akhirnya nggak sir lagi, Pak. Kenceng malian, Pak. Nah, jadi insya Allah yang penting kita sudah berusaha menyuarakan yang untuk ukuran hening terdengar kuping kita. Karena kan saya fakta tuh ada beberapa kita yang sholat dalam kondisi mana kadang kipasnya blower itu, sehingga kemudian kadang kita udah suarakan tapi nggak terdengar kuping gara-gara terhalang oleh suara blower. Apalagi suara wes blower kletek-kletek wes tambah gak krungu. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau dalam madhab Syafi'i minimal terdengar oleh kuping kita sendiri. Kalau madhab Maliki minimal bibir bergerak. Kalau sampai mengganggu tetangga itu berapa detik giliran bulatnya? Bagus. Ini diukur mawon, ma'ruf itu. Kembali ke ma'ruf itu maksudnya ya kebiasaannya ini dengan volume sekian itu mengganggu apa tidak, itu harus tahu diri lah. Lagi-lagi harus tahu diri tadi. Nggih, ngoten nggih. Ya, saya tahu ada sebagian orang ada sebagian orang yang memang mengganggu bacaannya. Ya, itu enggak sepatutnya terjadi juga. Saya sebut hadisnya nggih. Kata Ibnu Abbas ini, di antara sababun nuzul terkait dengan firman Allah surah Al-A'raf tentang wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun niku, Pak. Itu kalau dibaca Quran maka diam dan dengarkanlah itu. Itu ceritanya gimana itu? Itu ada orang sholat di belakang Nabi, kenceng.
Selesai sholat Nabi dawuh. Siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Bacaanmu hampir-hampir mengganggu bacaan saya, kata Nabi. Terus kalau imam sedang membaca maka diam dan dengarkanlah. Terus turun ayat tadi itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ukurannya masing-masing orang bisa beda-beda, Pak. Yang penting pastikan volume yang kita keluarkan tidak mengganggu samping. Kalau mengganggu kurangi, Pak. Volumenya berarti kegedean itu. Nah, ngoten nggih? Monggo Pak Marsano. Oh sudah. Kami menanyakan Nggih. pada salah satu Nggih. jamaah itu Nggih. ada si makmum itu sebetulnya padahal imam sedang membaca surat sebaiknya dengarkan gitu, membaca Al-Fatihah tapi dia mengikuti gitu loh. Sampai terdengar dengan sebelahnya gitu. Oh, mengganggu berarti. Nggih. Ya itu tadi. Dia kan dijelaskan di dalam kisah jamaah itu kalau si imam sedang membaca Diam dan dengarkanlah. dengarkan gitu. Nggih. Terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pada umumnya di masjid ya, Nggih. itu kan banyak Quran yang nggak dipakai. Nggih. Nah itu harusnya bagaimana? Bagus. Di fikih itu ada pembahasan mengenai bagaimana mengenai mushaf yang sudah usang, yang sudah tidak dipakai lagi, ngoten nggih. Maka ada dua cara. Yang pertama dihanyutkan di laut atau di kali yang sekiranya terjaga kehormatannya lah. Nah, itu silahkan. Atau dikubur di tanah yang tidak diinjak orang. Nah, diperkenankan membakarnya sebelumnya untuk menghilangkan tulisan mushafnya itu. Boleh tidak apa-apa, dibakar dulu, tapi niatnya jangan niat bakar Quran, niat semata-mata untuk menjaga kehormatan Quran. Niatnya untuk menjaga kehormatan. Begitu dibakar, terus kita boleh dibuang ke laut tadi, misalnya atau ke kali yang sekiranya lepas di laut dan terjaga kehormatannya kan. Atau kalaupun dikubur, itu dikubur di tanah yang sekiranya tidak diinjak orang. Mana contohnya? Gampang, ditanam di pot. Ya, kita pot ada tanaman campur dengan tanah itu nggak ada yang injak mau dipoto. Atau di pojokan-pojokan rumah yang sekiranya orang tidak nginjak di situ. Itu untuk menjaga, itu di fikih itu. Itu demi untuk menjaga kehormatan mushaf Al-Qur'an. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pembahasan di fikih itu seperti itu yang saya tahu, Pak. Jadi kalau sekiranya buahnya ngoten nggih, nah itu nggak dibakar juga nggak apa-apa, Pak. Kan nanti lama-lama juga hancur kan di tanah itu. Tapi pastikan di tanah yang sekiranya tidak diinjak orang, Pak. Ngoten. Pastikan itu yang tidak diinjak orang. Ngoten. Ya kalau sekarang sederhananya ya di pot itu. Dibakar dulu boleh, tidak apa-apa, dihilangkan dulu tulisannya untuk menjaga kehormatannya itu. Jadi niatnya untuk menjaga kehormatan Al-Qur'an itu. Nah, atau dilarung tengah laut. Kita dibuang di tengah laut. Intinya itu untuk menjaga kehormatannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Terkait dengan pengaturan saf. Soft, nggih. Ini kan kita punya pesana nih. Nggih. Punya pesana, pemain kita beli. Nah ini kan pesana itu pemikiran depannya buka, terus ibu zamannya saat sama. Terus berapa saatnya di belakang sini, tapi ini rapat. Ini kan rapat, kalau pelaknya sampai sana, dan belakangnya ibu ini. Apa itu dibolehkan terkait dengan pengaturan saf seperti ini? Ibu di mana, Ibu? Ibunya di rumah ini. Oh, di rumah ini? Iya, ini kita beli, Pak. Oh. Di depan. Oh. Tapi ini belakangnya ada bapak-bapak. Kalau kebeli. Siapa? Oh, tapi belum nggih. Nggih. Nah, gini, kalau mau idealnya memang idealnya kan laki-laki dewasa, terus anak-anak baru wanita. Itu idealnya ya, idealnya. Sekarang kita bicara dalam konteks tempat nih, karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan idealnya tadi. Boleh nggak kalau misalnya mushaf wanita itu di samping laki-laki, tapi dalam konteks seperti ini yang ada satirnya,
Nanti otomatis konsekuensinya nanti beberapa kaum lelaki akan ada di belakang kaum wanita.